Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Komang Tribuana Aditya Suparida dengan NIM akhir 041 atau 230951141 dari kelas A, yaitu kelompok A1. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan bakteriologi dan mikologi veteriner, yaitu laporan praktikum keempat yang menjelaskan semua serangkaian kegiatan praktikum dari praktikum pertama hingga praktikum terakhir. Baik, kita lanjutkan yaitu pada laporan praktikum 4 bagian kasus. Nah, kasus yang kami dapatkan, yaitu yang saya dapatkan, yaitu pada suatu peternakan unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Nah, pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam ataupun tidak aktif. Dan gejala lain yang muncul adalah mencret yang berwarna putih. Nah, kecurigaan dari kasus ini yaitu munculnya terhadap anak ayam tersebut menderita kolibasilosis. Nah, peternak membawa feses tersebut ke laboratorium untuk diperiksa. Nah, uji-uji yang dilakukan dalam analisa bakteri tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan media dan isolasi. Yang kedua, pewarnaan gram dan uji katalase. Yang ketiga, uji biokimia dan gula-gula. Dan terakhir, uji sensitivitas bakteri. Nah, saya akan menjelaskan latar belakang dari praktikum ini. Dari kasus yang kami amati, yang kami dapatkan, bakteri yang dicurigai merupakan E. coli atau Escherichia coli. Nah, E. coli ini merupakan penyakit yang berasal dari peningkatan populasi bakteri di saluran pencernaan hewan, terutama di peternakan. Penyakit ini dapat menyebar melalui berbagai media seperti air minum, liter minum itu, udara, dan feses. Manifestasi penyakit ini termasuk perikarditis, perihepatitis, salpingitis, salpingoperitonitis, koliseptimikemia, dan air sakulitis pada ayam. Penularan dapat melalui jalur vertikal atau horizontal, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Dari kecurigaan inilah saya ataupun teman saya dari kelompok A1 melakukan berbagai tahapan pengujian. Nah, pertama, melakukan penyiapan media dan isolasi. Hal ini bertujuan untuk mengkultur atau membiarkan bakteri yang dicurigai pada feses itu. Kemudian, pengujian dinding sel bakteri melalui pewarnaan gram dan uji katalase. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi jenis bakteri tersebut melalui berbagai tahap uji biokimia. Nah, apabila bakteri sudah teridentifikasi, terakhir yaitu melakukan pengujian sensitivitas bakteri terhadap antibiotik yang akan diberikan dalam proses pengobatan. Baik, selanjutnya adalah alat dan bahan. Nah, alat dan bahan pada proses yang pertama atau praktikum yang pertama yaitu media dan isolasi. Dan alat bahannya yang pertama ada nutrisen agar 20 gram. Yang kedua ada media EMBA 37,5 gram. OC yaitu yang berfungsi untuk inokulasi bakteri atau menanam bakteri ke media. Yang keempat ini pinset yang berfungsi untuk menjepit benda berukuran kecil atau jaringan. Yang kelima ini AP Bunsen mensterilisasikan alat atau memanaskan agar alat tersebut tidak terkontaminasi. Yang kemudian ada cawan Petri. Cawan Petri ini berguna untuk melihat koloni bakteri sebagai tempat biakannya. Kemudian mortar untuk menggarus sampel. Ada labu Erlenmeyer yang menampung volume media. Ada timbangan digital untuk mengukur massa berat media. Ada freezer untuk menyimpan bakteri apabila bakteri tersebut tidak dipakai pada saat itu juga. Bisa disimpan untuk kegunaan selanjutnya. Ada inkubator untuk proses inkubasi bakteri untuk mensterilisasikan. Kemudian ada autoclave digital untuk sterilisasi bakteri. Ada stirrer untuk mengaduk dan memanaskan larutan. Ada Quades 1000 ml dan ada tabung reaksi yang berfungsi sebagai tempat media. Selanjutnya itu alat dan bahan dari praktikum yang kedua yaitu pewarnaan gram dan uji katalase. Pewarnaan dan uji gram dan katalase ini alat dan bahannya yang pertama ada isolat bakteri yang telah kita buat sebelumnya, ada glass object atau object glass, ada Bunsen,
ada larutan pewarna gram, ada korek api, ada pinset, air atau aquades, mikroskop, dan terakhir larutan H2O2 yaitu sebesar 3%. Kemudian ada laporan praktikum yaitu alat dan bahan dari uji biokimiawi dan uji gula-gula. Yang pertama ada medium TSI agar, yang kedua ada media SIM, ada media MRVP, ada media simun sitrat, ada reagen MR, glukosa, laktosa itu untuk uji gula-gula, bisa digunakan salah satunya apabila tidak ada biakan yang telah dibuat, bakteri, api bunsen, OC dan inkubator, serta tisu alkohol 70%. Alat dan bahan dari uji praktikum selanjutnya yaitu uji sensitivitas. Alat dan bahan yang pertama ada Mueller Hinton agar, persiapan antibiotik yaitu ada 3 untuk kita gunakan pada praktikum ini. Yang pertama ada erythromycin, ada ampicillin dan kanamycin. Ada yang ketiga yaitu alat dan bahannya cotton swab, ada biakan bakteri murni, ada reagen McFarland 0,5, bouillon, pepper dish, alkohol 70%, OC, api bunsen, tisu, penggaris, inkubator, dan penanda, yaitu kami gunakan stipo tempel. Nah, kita lanjut ke metode kerja. Nah, yang pertama ada metode kerja dari media dan isolasi, yaitu praktikum yang pertama. Nah, yang pertama adalah pembuatan nutrien agar atau pembuatan media. Nah, pada pembuatan nutrien agar ini langkah-langkahnya yaitu timbang sebanyak 23,5 gram medium instannya, suspensikan dalam aquades atau air, dan volume akhirnya dibuat sebanyak 1000 ml. Kemudian panaskan suspensi ini sampai agar menjadi matang. Nah, masukkanlah ke dalam tabung reaksi yaitu sebanyak 5 ml untuk media miring dan 10 ml untuk media tegak. Dan selanjutnya sterilkan dengan autoclave dan pada temperatur 121 derajat Celcius. Dan tekanannya yaitu 15 Celsius selama 15 menit. Nah, yaitu terakhir simpan pada tempat yang dingin dan keringkan yaitu pada freezer atau kulkas. Selanjutnya pembuatan media MCA. Nah, pertama langkahnya yaitu menimbang serbuk media MCA sebanyak 10,3 gram. Selanjutnya dilarutkan serbuk media tersebut pada aquades atau air sebanyak 400 ml. Larutkan media tersebut dengan sempurna dengan bantuan pemanas, tidak boleh sampai mendidih, hanya hangat-hangat kuku ataupun ya lumayan hangat ya gitu. Selanjutnya sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, kemudian masukkan media tersebut ke dalam plate disposable steril dan masing-masing plate diisi media sebanyak kurang lebih 15 ml. Nah, terakhir ini ditunggu media hingga baku sempurna dan media dimasukkan ke inkubator pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, media dapat digunakan jika tidak terdapat pertumbuhan koloni bakteri pada media yang telah diinkubasi. Nah, selanjutnya ketika media sudah sudah disiapkan, sudah dibuat, kita akan melaksanakan pembuatan atau pembiakan bakteri dengan metode garis. Yang pertama, tandai bagian luar bawah cawan Petri dengan membagi cawan menjadi 3 bagian menggunakan spidol marker. Nah, selanjutnya bakar jarum OC menggunakan api bunsen. Api bunsen ini didiamkan hingga mendidih atau bisa menyentuhkannya pada media yang tidak terkena atau dinding cawan Petri. Nah, setelah dingin, ambil satu OC koloni mikroorganisme ini secara aseptis. Nah, dekatkan cawan Petri ini ketika ingin membiarkannya di dekat api bunsen. Nah, transfer koloni ini pada OC ke dalam medium cawan pada bagian satu dengan strik zigzag gitu. Nah, panaskan kembali jarum OC di atas api bunsen dan tunggu hingga dingin. Ketika sudah membiarkannya satu fase gitulah seperti itu. Kemudian putar cawan agar menghadap bagian yang kedua, ini proses keduanya, dan lakukan goresan zigzag seperti sebelumnya dan sambungkan pada ekor goresan yang pertama, pada gores yang fase pertama. Nah, lakukan hal ini hingga pada bagian ketiga. Nah, selanjutnya proses atau metode kerja pada praktikum yang kedua, yaitu praktikum pewarnaan gram dan uji katalase. Yang pertama ada proses atau langkah-langkah dalam pewarnaan gram.
Nah, yang pertama, siapkan preparat dari sampel koloni isolat bakteri yang telah disiapkan atau telah dilakukan pada praktikum sebelumnya. Nah, yang kedua, teteskan 2 hingga 3 tetes zat pewarna pertama, yaitu kristal violet pada permukaan gelas objek yang berisi bakteri yang sudah difiksasi. Nah, biarkan hal ini selama 1 menit. Setelah 1 menit, cuci bersih pada air mengalir, air keran, kemudian keringkan. Hingga tidak ada sisa-sisa itu, sisa bekas kristal. Kan ada bekas bakteri tersebut, hanya bakteri tersebut aja. Nah, kemudian tetesi bekas bakteri tersebut dengan beberapa tetes larutan iodin agar permukaan bakteri yang diwarnai tertutup dengan larutan pewarna. Nah, biarkan hal ini juga sama seperti sebelumnya, yaitu selama 1 menit. Nah, cuci sisa iodin ini pada air mengalir juga dan keringkan. Nah, siapkan preparat dari gelas objek tersebut, dimiringkan sedikit. Nah, kemudian sirami permukaan gelas objek yang berisi bakteri dengan larutan alkohol sampai larutan bekas cucian alkohol tersebut kira-kira tidak berwarna. Dicuci sekitar kurang lebih 30 detik. Nah, selanjutnya cuci dengan air mengalir secara singkat atau sebentar, kemudian keringkan. Berikan beberapa tetes pewarna penutup, yaitu safranin, dan biarkan selama 2 menit. Kemudian cuci dengan air mengalir pelan dan keringkan, dapat menggunakan kertas saring. Kemudian selanjutnya sampai tahap ini preparat yang telah dibuat amati di bawah mikroskop secara mikroskopik, dan atau pula preparat ini ditutupi dengan gelas penutup sebelum dicek. Nah, selanjutnya amati preparat dengan mikroskop dengan perbesaran yaitu 100 kali dengan bantuan minyak emersi. Nah, setelah diamati melalui mikroskop, dicatat perubahan warna yang terlihat, apakah bakteri yang diamati ini merupakan gram positif ataupun negatif. Dilihat dari pewarnaan gramnya. Selanjutnya adalah uji katalase. Nah, pertama, seperti sebelumnya, ambil koloni dari media emba dengan OC steril, oleskan pada objek gelas, teteskan larutan H2O2 sebesar 3% pada koloni yang telah diambil, amati ada tidaknya gelembung. Nah, selanjutnya kita pergi ke praktikum selanjutnya, yaitu uji biokimiawi. Yang pertama ada uji biokimiawi menggunakan media TSI atau triple sugar iron agar. Nah, proses yang pertama yaitu panaskan OC jarum atau needle. Nah, tunggu sampai dingin. Ambil biarkan bakteri dengan OC ini dan tanam dengan tusukan pada bagian tegak medium, kemudian angkat OC sehingga dia pada bagian miring. Usapkan pada bagian miring medium. Nah, selanjutnya inkubasi media tersebut selama semalam dengan suhu 37 derajat. Amati dan catat hasil dari goresan tersebut. Nah, selanjutnya ada media sulfide indole motility atau SIM. Langkahnya yang pertama itu panaskan seperti sebelumnya, panaskan OC jarum atau needle, tunggu hingga dingin, ambil biakan dan tusukkan pada medium SIM. Seperti yang sama pada miring tersebut, media miringnya. Inkubasi selama 37 derajat Celcius selama semalam. Amati dan catat hasil dengan tujuan pemupukan, beri reagen Elk atau Kovac untuk melihat ada tidaknya indol. Selanjutnya media pada methyl red fox proskauer atau MRVP. Nah, langkah yang pertama itu seperti sebelumnya, panaskan OC, namun ini OC yang bulat yang bukan needle. Nah, tunggu hingga dingin atau sentuh pada bagian kosong media biakan. Selanjutnya inkubasi tanam bakteri yang telah diambil ini dengan cara mencelup-celupkan pada media yang telah disiapkan. Nah, inkubasikan selama semalam dengan suhu 37 derajat Celcius, beri reagen MR dan amati hasil dari penanaman tersebut. Selanjutnya keempat ada media simon citrat agar atau SCA. Proses yang pertama ada panaskan OC bulat, kemudian tunggu hingga dingin atau bisa disentuh pada bagian kosong media biakan. Nah, ambil biakan bakteri lalu tanam dengan mengusapkan OC dari bagian miring atau pada pangkal atau dalam medium, kemudian usapkan pada permukaan miring medium. Seperti sebelumnya, inkubasikan selama semalam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian esok harinya bisa diamati dan catat hasilnya, perubahan tersebut.
Selanjutnya di akhir ada uji gula-gula. Pada praktikum kita sebelumnya, praktikum kami hanya menggunakan gula yaitu berupa glukosa. Karena gula selanjutnya itu sudah tidak ada. Nah, langkah yang pertama adalah panaskan OC, lalu tunggu sampai dingin. Yang kedua, ambil biakan bakteri tersebut, kemudian tanam dengan mencelupkan OC ke dalam medium glukosa. Lakukan dengan cara yang sama, tanam kepada medium glukosa. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama masa. Bisa menggunakan glukosa ataupun laktosa ya. Dan amati dan catat hasil perubahan dari penanaman tersebut. Selanjutnya praktikum untuk uji sensitivitas. Langkah yang pertama adalah panaskan OC, tunggu hingga dingin atau bisa disentuhkan pada media. Tanam 3 hingga 10 koloni bakteri ke dalam 3 ml builin. Inkubasikan selama 2 hingga 5 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Nah, amati pertumbuhan bakteri pada builin ini. Nah, bakteri ini ditandai dengan adanya kekeruhan. Nah, selanjutnya dicocokkan dengan standar kekeruhan Macfarlane yaitu 0,5. Nah, apabila terlalu keruh, kita bisa menambahkan larutan builin ini, builin steril ini hingga kekeruhan ini sesuai dengan standar Macfarlane. Nah, apabila kurang keruh, kita bisa menginkubasikan lagi hingga kekeruhannya sama dengan standar. Nah, selanjutnya ketika sudah sesuai dengan standar, kita bisa menanam biakan bakteri dengan cotton bud steril yang diusapkan merata ke seluruh permukaan medium Mueller, Hinton agar plate. Nah, dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali pembiakan hingga merata. Tunggu sekitar 5 hingga 10 menit, tempelkan antibiotik yang telah disiapkan. Nah, kami menggunakan 3 antibiotik yang telah disebutkan pada alat dan bahan. Nah, antibiotik ini ditanamkan dengan bentuk paper disc bulat. Ditanamkan di media atau di plate. Nah, ditanamkan di permukaan medium dengan jarak kurang lebih 2 cm dari tepi cawan Petri. Selanjutnya, berikan penanda menggunakan stipu tempel ataupun yang lain yang bisa digunakan di balik dari media ini, di luarnya. Tandai ABC dan kelompok. Selanjutnya inkubasikan selama semalam yaitu dengan suhu 37 derajat Celcius. Nah, esokan harinya kita bisa amati dan ukur area killing zone-nya, seberapa besar diameter dari killing zone tersebut. Sesuaikan dengan standar antibiotik killing zone tersebut. Selanjutnya hasil dari praktikum yang telah dilakukan. Praktikum yang pertama yaitu media dan isolasi. Hasilnya yaitu pada media nutrien agar atau Na. Bisa dilihat pada gambar di mana keterangannya itu koloni bakteri berwarna seperti putih susu dan memiliki jumlahnya sekitar 210. Nah, pada media MCA atau media McConkey agar bisa dilihat pada gambar bakteri ini berwarna merah muda atau pink dengan jumlah bakteri sekitar 182. Nah, baik, pada pembahasan hasil ini, media nutrisen agar atau Na ini merupakan media yang menumbuhkan mikroba secara umum atau media umum. Nah, dari hasil pengamatan pada media Na ini atau nutrien agar terdapat sekitar 210 koloni bakteri yang berwarna seperti putih susu atau putih yang sedikit pucat. Nah, warna tersebut dikarenakan adanya produksi karbohidrat dari ekstrak daging dan pepton. Nah, ekstrak daging digunakan sebagai sumber nutrisi untuk menumbuhkan bakteri dan sedangkan ekstrak pepton ini digunakan sebagai vitamin. Koloni bakteri pada media Na memiliki bentuk bulat serta permukaan yang terlihat lembut dan konveks. Berbeda dari media Na, pada media McConkey atau MCA merupakan media selektif yang digunakan sebagai menselektif bakteri. Nah, hal ini diakibatkan karena mengandung laktosa yang dapat menumbuhkan bakteri gram negatif. Hanya bakteri gram negatif saja. Nah, bisa dilihat dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, terdapat kurang lebih 182 koloni bakteri gram negatif yang berwarna merah muda. Nah, warna merah muda dihasilkan dikarenakan bakteri yang terkandung dalam feses dapat memfermentasi laktosa pada media. Nah, dari 210 koloni bakteri umum, terdapat 182 bakteri gram negatif yang secara umum yang terdapat gram negatif dan gram positif
terdapat 182 yang hanya gram negatif. Nah, salah satu bakteri gram negatifnya adalah bakteri yang kami curigai, yaitu E. coli atau Escherichia coli. Nah, namun tidak dipastikan apakah hanya E. coli yang tumbuh pada media MAC atau MAC. Hal ini dikarenakan bakteri gram negatif itu tidak hanya E. coli, ada bakteri yang lain. Nah, untuk dapat memastikan keberadaan E. coli ini pada fesis ayam yang kita telah uji, diperlukan pengkulturan lebih lanjut pada media EMBA. Nah, apabila bakteri yang tumbuh pada EMBA berwarna hijau metalik, maka bakteri tersebut merupakan E. coli, sehingga kemungkinan besar ayam yang pada peternakan tersebut terjangkit kolibaksiosis. Nah, apabila tidak ada pada pengkulturan lebih lanjut, maka sedikit kemungkinan bahwa akan terjadi permasalahan kolibaksiosis pada ayam tersebut. Nah, selanjutnya praktikum kedua yaitu pewarnaan gram dan uji katalase. Hasilnya bisa dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu uji gram, yaitu menggunakan kristal violet dan safranin. Nah, pada gambar berwarna merah muda. Nah, keterangannya warnanya merah muda dan menandakan bakteri gram negatif. Pada uji katalase yaitu menggunakan larutan H2O2 3%, dilihat tidak ada gelembung, tidak dihasilkan gelembung yang menandakan bakteri negatif. Nah, selanjutnya pembahasan. Nah, pewarnaan gram dan uji katalase ini merupakan dua metode dalam mikrobiologi untuk mengenali dan memisahkan jenis bakteri. Nah, pewarnaan gram ini memungkinkan untuk mengelompokkan bakteri ke dalam dua kategori utama, yaitu bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, hal ini bisa dilihat dari perbedaan struktur dinding sel dari kedua jenis gram bakteri tersebut. Nah, bakteri gram positif akan tetap berwarna ungu apabila terkena kristal violet dan tetap menempel pada dinding sel mereka meskipun tetap terpapar larutan pemucat atau alkohol. Nah, sedangkan yang sebaliknya gram negatif akan berubah warna menjadi merah muda karena kristal violet larut dalam larutan pemucat atau alkohol, dan safran yang digunakan kemudian menyerap dan memberikan warna merah pada bakteri tersebut. Nah, bakteri gram negatif ini tidak mengalami perubahan warna saat safran yang ditambahkan dikarenakan kristal violet masih menempel pada dinding sel mereka. Salah satu contoh bakteri gram negatif tersebut adalah E. coli atau Escherichia coli yang diklasifikasikan sebagai gram negatif. Nah, hanya safraninlah yang memberikan warna merah pada bakteri tersebut. Bakteri gram negatif memiliki lapisan lipid atau lemak yang tinggi dalam mereka, sehingga lebih mudah kehilangan warna ungu saat pemberian alkohol. Nah, sebaliknya pada gram positif memiliki dinding sel yang kaya akan peptidoglikan yang berfungsi untuk mempertahankan warna ungu dengan baik. Nah, selanjutnya di sisi lain, uji katalase ini pada uji katalase merupakan uji biokimia untuk organisme aerobik yang memungkinkan kita melihat produksi enzim katalase pada mikroba. Nah, hasil positif dari uji ini ditandai dengan pembentukan gelembung udara setelah penambahan alkohol pada bakteri yang telah tercelup dalam larutan hidrogen peroksida atau larutan H2O2 sebesar 3%. Nah, namun apabila hasilnya negatif, maka tidak akan ada pembentukan gelembung udara. Nah, hal ini menandakan absennya atau tidak adanya enzim katalase dalam bakteri tersebut, sehingga tidak terjadinya dekomposisi H2O2 menjadi air dan oksigen atau gas. Oleh karena itu, tidak ada reaksi yang terjadi setelah penambahan alkohol yang menunjukkan hasil negatif dalam uji katalase. Selanjutnya, praktikum ketiga yaitu uji biokimiawi dan uji gula-gula. Dilihat pada gambar yang pertama ada media TSI atau triple sugar iron agar, di mana hasil bakteri yang kita tanam itu hasilnya positif. Nah, hasil akhir media itu tetap berwarna kuning dan terdapat gelembung yang menunjukkan pH rendah atau asam. Nah, terjadi fermentasi glukosa dan produksi H2S. Yang kedua ada sulfate indole motility atau SIM, di mana terdapat bekas tusukan yang kabur dan indolnya positif, yaitu organisme yang bergerak dari luka tusukan. Dia tidak tetap di tempat yang sama. Nah, selanjutnya terdapat awan pada permukaan media yang menandakan adanya motility atau pergerakan pada media yang menunjukkan hasil positif. Nah, selanjutnya tidak terdapat endapan hitam bakteri atau sulfur yang menandakan hasil dari proses itu negatif terhadap penghasilan endapan hitam. Nah, terdapat cincin merah pada atasnya itu yang menandakan terjadinya reaksi indol pada media positif.
Nah, yang ketiga yaitu media MRVP atau methyl red fox proskauer, yang dimana pada bakteri yang kita tanam pada media tersebut memiliki hasil positif pada reagen MR. Nah, ditandai dengan adanya perubahan warna merah di atas permukaan medium dengan mempertahankan produk akhir asam. Nah, bakteri memproduksi asetil metil karbonil atau asetoin. Selanjutnya yang keempat yaitu media Simon sitrat agar atau ECA, di mana bakteri yang kami tanam itu memiliki hasil negatif. Kita lihat hasil akhir tidak terjadi perubahan warna atau tetap pada sebelumnya dan bakteri tidak tumbuh atau negatif. Nah, bakteri tidak memanfaatkan asam sitrat ini sebagai sumber karbon. Nah, kelima itu uji gula-gula, di mana bakteri yang kami tanam menghasilkan hasil negatif, di mana bakteri yang tidak memproduksi gas atau negatif dan tidak terjadi fermentasi dan karbohidrat yang negatif, tidak terjadi perubahan warna. Nah, pembahasannya, uji gula-gula negatif digunakan untuk menentukan kemampuan bakteri dalam memfermentasi berbagai jenis gula seperti kita ketahui glukosa, laktosa, dan sukrosa. Nah, jika bakteri menghasilkan gas, medium akan berubah menjadi kuning, menunjukkan hasil yang positif, dan sebaliknya menunjukkan hasil yang negatif, yaitu berupa warna yang bening. Nah, bakteri yang tidak memfermentasi gula tidak menemukan gula tersebut sebagai sumber untuk karbonnya dan tidak memiliki jalur metabolik atau metabolisme. Nah, selanjutnya adalah uji MRVP, menggunakan media untuk menentukan kemampuan bakteri dalam memfermentasi glukosa dan menghasilkan asam asetat atau asam. Nah, kemudian bakteri yang menghasilkan asam asetat akan mengubah warna medium menjadi merah. Sedangkan sebaliknya jika tidak, medium akan tetap berwarna kuning atau oranye. Nah, pada uji TSIA, membedakan bakteri gram negatif dan positif berdasarkan kemampuan mereka menghasilkan gas atau fermentasi. Nah, gula ini yang difermentasi akan menghasilkan produksi yaitu hidrogen sulfida. Nah, hasil negatif menunjukkan bakteri tidak mampu memfermentasi gula dan menghasilkan gas ataupun hidrogen sulfida. Selanjutnya ada uji steam yang digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan bakteri dalam memproduksi hidrogen sulfida atau indol. Nah, bakteri yang mampu menghasilkan H2S ini akan mengubah warna medium menjadi hitam. Sedangkan jika tidak, medium akan tetap berwarna kekuningan. Yang terakhir yaitu uji Simon sitrat agar atau SCA. Digunakan untuk mengecek kemampuan bakteri dalam memetabolisme sitrat sebagai sumber karbon. Nah, hasil negatif menunjukkan kemampuan metabolisme sitrat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kimia pada gula-gula. Bisa dilihat pada gula-gula, gula-gula itu dia tidak ada gas. Nah, selanjutnya praktikum yang terakhir yaitu uji sensitivitas atau uji kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Nah, kita menggunakan 3 antibiotik yang telah saya jelaskan. Yang pertama yaitu ada kanamisin. Nah, ukuran killing zone-nya bisa dilihat pada gambar yaitu sebesar 1,75 cm. Apabila kita konversi kepada milimeter itu menjadi 17,5 mm. Nah, apabila kita cocokkan dengan standar killing zone-nya, maka kanamisin ini bisa digolongkan intermediate. Nah, selanjutnya ada ampicillin. Ukuran killing zone-nya yaitu 0,2 cm. Apabila kita konversi menjadi milimeter akan sebesar 2 mm. Nah, apabila kita cocokkan dengan standar killing zone-nya, ampicillin ini bisa digolongkan sebagai resisten. Bakteri ini resisten terhadap ampicillin. Nah, ukuran killing zone pada erythromycin ini pada yang kami lakukan ini tidak terlihat kemungkinan ketidakbagusan pada proses penanaman antibiotik di media, permukaan media ada geser ataupun kurang bagusnya atau sudah kadaluarsa plate dari antibiotik tersebut. Nah, pembahasan dari ujian sensitivitas tersebut. Dari hasil yang didapat, bisa kita lihat bahwa terdapat perbedaan ukuran killing zone dari ketiga antibiotik. Nah, untuk antibiotik kanamisin ini, bakteri bersifat intermediate atau memiliki tanda-tanda akan mengalami resisten terhadap bakteri tersebut. Nah, sedangkan pada antibiotik ampicillin, ukuran killing zone sangat kecil. Nah, hal ini dikarenakan bakteri sudah memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap ampicillin. Nah, sehingga dikategorikan sebagai resisten.
Untuk erythromycinnya tidak terlihat ukuran killing zone-nya, bisa dicurigai sebagai resisten. Nah, resistensi antibiotik ini merupakan kondisi ketika bakteri mampu menahan efek antibiotik. Nah, resisten ini bisa terjadi apabila terdapat mutasi atau berkembang biaknya bakteri membentuk koloni baru yang resisten. Nah, pembentukan resistensi bisa terjadi akibat pembentukan enzim yang merusak proses antibiotik ini. Nah, ataupun perubahan dinding atau membran sel sehingga obat tidak mampu masuk ke dalam bakteri. Dan juga bisa terjadi perubahan jumlah reseptor obat pada bakteri. Nah, apabila sudah diketahui status bakteri ini, apakah dia resisten atau tidak terhadap antibiotik-antibiotik yang telah diberikan, kita bisa mencegah penyebaran resistensi tersebut dan menentukan pengobatan yang terbaik. Dan terakhir adalah kesimpulan dari keempat proses praktikum. Nah, untuk mengetahui kondisi ayam atau kasus yang telah kami hadapi, feses diambil untuk menganalisa bakteri yang dicurigai adalah E. coli atau Escherichia coli. Nah, berbagai pengujian dilakukan untuk memastikan bakteri apa yang menjangkit ayam tersebut. Nah, di mana pengujian yang dilakukan untuk mengetahui bakteri tersebut, yang pertama ada pembiakan atau mengkultur bakteri yang ditemukan pada feses ayam. Nah, pembuatan media untuk mengkultur tersebut dan mengisolasi media tersebut. Selanjutnya, pada kasus ini, bakteri yang sudah berkembang biak, bentuk bakterinya terlihat batang. Nah, selanjutnya, ketika sudah diketahui bentuknya, dilakukan pengujian lanjutan, yaitu pewarnaan gram dan uji katalase. Nah, pewarnaan gram ini menandakan warna merah yang berarti bakteri yang kami uji merupakan bakteri gram negatif dan tidak menimbulkan gelembung pada uji katalase. Nah, ketika sudah ketahui, kita lanjut ke pengujian ketiga, yaitu uji biokimiawi. Nah, pada uji biokimiawi ini yang pertama ada uji TSI. Nah, bakteri menandakan positif. Pada uji SIM, bakteri menandakan positif motility dan terdapat cincin merah. Pada uji MRVP, penambahan reagen MR memiliki hasil positif dan menghasilkan asetil metil karbonil. Pada uji SCA menandakan hasilnya negatif dan terakhir pada uji gula-gula menandakan hasil negatif juga. Dari uji biokimiawi disimpulkan bahwa bakteri yang diuji merupakan E. coli atau Escherichia coli. Selanjutnya uji sensitivitas antibiotik. Nah, memberikan antibiotik kanamycin, ampicillin dan erythromycin yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, memiliki hasil berturut-turut yakni intermediate, resisten dan kemungkinan resisten. Nah, dari pengujian tersebut kita atau saya bisa melakukan pengobatan dengan memilih pengobatan yang lebih baik atau obat-obat antibiotik yang lebih baik dan mencegah terjadinya penyebaran resistensi di bakteri tersebut atau pembuatan koloni bakteri resistensi. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai praktikum dari serangkaian praktikum hingga praktikum terakhir yaitu uji sensitivitas. Saya ucapkan mohon maaf dan izin untuk memberikan tambahan oleh Dok Pengempu Bakmi atau Bakteriologi dan Mikologi Veteriner. Dan saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.